Halo teman-teman dan ibu dosen, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan kami. Nah, sebelum itu mari disimak. Baik, yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang kami melakukan kegiatan ini ialah konflik yang sering terjadi dalam kehidupan berorganisasi dan bisnis. Nah, konflik dapat timbul karena adanya perbedaan kepribadian, persepsi, kepentingan, dan tujuan setiap anggota organisasi atau bisnis. Nah, komunikasi sangat berperan dalam pengelolaan sebuah organisasi, di mana baik buruknya organisasi tergantung pada kualitas komunikasinya. Nah, terdapat istilah yaitu tidak ada masalah selama komunikasi berjalan dengan baik. Nah, organisasi yang kami pilih yaitu Saka Wira Kartika. Nah, Saka Wira Kartika menurut keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 205 tahun 2009 merupakan wadah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pendegah untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matrat darat. Sebagai patriot, bangsa yang setia dan menjunjung tinggi negara Indonesia. Nah, tujuan organisasi ini dibentuk ialah memberi pendidikan di bidang matrat darat bagi anggota gerakan pramuka melalui kegiatan-kegiatan nyata, produktif, dan berguna bagi dirinya dan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Nah, kami berfokus pada Dewan Saka Wira Kartika. Nah, Dewan Saka Wira Kartika itu sendiri merupakan bagian dari organisasi dalam Satuan Karya Gerakan Pramuka Wira Kartika yang beranggotakan ketua, wakil ketua, serta anggota-anggota yang bertugas merencanakan dan melaksanakan ataupun mengevaluasi kegiatan Saka Wira Kartika itu sendiri di pangkalannya. Nah, konflik yang sering terjadi pada organisasi ini sesuai dengan wawancara atau asesmen yang kelompok kami lakukan, yaitu konflik dalam berkomunikasi antara anggota pada saat berdiskusi, rapat, maupun mengemukakan pendapat. Nah, dengan begitu, berdasarkan permasalahan atau konflik tersebut, maka kelompok kami ingin memberikan psikoedukasi bagi para anggota Dewan Saka Wira Kartika mengenai komunikasi asertif dengan tujuan agar para anggota Saka Wira Kartika dapat mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Nah, di mana menurut Irsadi tahun 2009 dan Widya Astuti 2017, keterampilan berkomunikasi asertif sangatlah diperlukan dalam hal ini karena komunikasi asertif itu berguna untuk meningkatkan efektivitas individu. Nah, di mana kemampuan komunikasi asertif merupakan kemampuan komunikasi yang berdiri pada titik tengah antara komunikasi pasif dan komunikasi agresif. Nah, asertivitas itu sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Jadi, kelanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang berikut ialah pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini ada tujuannya yaitu para anggota dalam Dewan Saka Wira Kartika ini dapat mengetahui dan menerapkan komunikasi asertif dalam kehidupan sehari-hari dan berorganisasi. Kemudian ada waktu dan tempat kegiatan. Nah, waktunya yaitu pada hari Rabu 27 April 2022 pada pukul 9 pagi sampai selesai. Nah, kegiatan ini dilakukan secara daring oleh anggota kelompok dan anggota Dewan Saka Wira Kartika yang diikuti dari masing-masing peserta melalui Zoom meeting. Nah, tata ruangnya itu di sini kami melaksanakan kegiatannya itu menggunakan aplikasi Zoom meeting. Dalam hal ini Zoom meeting yang berbayar. Karena di sini bisa menampung maksimal peserta yaitu 300 peserta.
Dan di sini kami juga bisa melakukan kegiatan ini melalui aplikasi Zoom Meeting yang berbayar, tidak terbatas waktu. Kemudian dalam kegiatan ini juga anggota kelompok bertanggung jawab mengatur jalannya kegiatan, seperti ada yang bertugas sebagai pemberi materi dan ada yang bertugas sebagai share screen. Jadi meski kegiatan ini dilakukan secara daring, namun tata ruang juga diperlukan untuk menunjang berjalannya kegiatan dengan efektif, di mana khususnya tata ruang anggota kelompok sebagai panitia dan sebagai moderator dan pemberi materi atau pembicara, jadi harus berada pada ruang yang kondusif untuk melakukan kegiatan. Baik, materi selanjutnya. Baik, selanjutnya materi komunikasi asertif. Komunikasi asertif. Nah, menurutku pada tahun 2009, komunikasi asertif ini adalah komunikasi secara langsung dalam mengekspresikan keinginan, harapan, pikiran, dan perasaan. Nah, komunikasi asertif ini melibatkan ketetapan bagi keinginan orang lain. Jadi, asertif ini adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, namun tetap menjaga perasaan dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Nah, tujuan dari asertif ini adalah untuk menjadikan kita sebagai individu yang sehat mental dan jiwa. Keterampilan komunikasi asertif adalah cara komunikasi secara jelas, singkat, terbuka, dan jujur, sehingga mampu menumbuhkan perasaan saling menghargai, memberikan umpan balik yang membangun, dan mampu menghadapi taktik manipulatif secara positif, mampu menangani konflik secara positif dan efektif, dan yang terakhir adalah mampu menyatakan tidak tanpa menyinggung. Nah, aspek-aspek dalam komunikasi asertif ini ada terbagi dalam dua, yaitu verbal behavior dan non-verbal behavior. Dalam verbal behavior ini, yang pertama terdapat complaints. Complaints merupakan kemampuan untuk menyatakan tidak. Contohnya seperti saya sedang mengerjakan tugas dan teman saya mengajak saya jalan-jalan. Yang saya lakukan adalah menolak ajakan teman saya dan mengatakan bahwa maaf, saya tidak bisa ikut karena saya sedang mengerjakan tugas. Yang kedua adalah duration of reply, merupakan lamanya waktu dalam berbicara. Seseorang yang asertif menunjukkan lama dalam berbicara. Contohnya seperti saya sedang berbicara dengan teman saya selama 2 jam, dan teman saya ini adalah orang yang pendiam dan saya adalah orang yang suka berbicara, sehingga saya mampu menciptakan suasana yang menarik sehingga teman saya yang pendiam ini terlibat dalam pembicaraan kami. Yang ketiga adalah loudness, merupakan kekerasan suara dalam berbicara. Contohnya, saya sedang mempresentasikan di kelas, sehingga saya menggunakan suara dan intonasi yang jelas sehingga apa yang saya sampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh teman-teman saya. Yang berikut adalah request for new behavior. Nah, ini merupakan kemampuan untuk memberikan saran dan mengeluarkan perasaan sesuai dengan keadaan diri. Yang kelima adalah efek, merupakan kemampuan untuk mengelola emosi dalam berbicara. Yang terakhir adalah latency of response, merupakan jarak dalam merespon perkataan orang lain. Dalam non-verbal behavior ini terdapat yang pertama kontak mata, merupakan kemampuan untuk memandangi lawan bicara atau orang yang dijumpai. Yang kedua adalah ekspresi muka, yaitu memperlihatkan ekspresi yang sesuai dengan apa yang sedang dirasakan. Yang ketiga adalah jarak fisik, merupakan jarak yang tidak terlalu dekat atau jarak terlalu jauh. Jarak yang terlalu dekat kesannya akan mengganggu ruang gerak, dan jarak yang terlalu jauh dapat menghambat pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah sikap badan. Orang yang asertif ketika berbicara akan tegak dan tidak membungkuk. Ini menunjukkan partisipasi yang baik dalam berbicara. Yang ketiga, isyarat tubuh, merupakan kemampuan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan apa yang akan dikatakan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas kata-kata yang disampaikan kepada lawan bicara. Yang kelima adalah situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi dapat mempengaruhi keasertifan seseorang. Seseorang cenderung berkomunikasi asertif dalam situasi dan kondisi yang tepat.
Yang berikut adalah ciri-ciri komunikasi asertif, yaitu adalah yang pertama menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua adalah berani mengemukakan pendapat yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah berani bersikap jujur. Yang keempat adalah memperhatikan situasi dan kondisi ketika berkomunikasi asertif. Yang kelima adalah bahasa tubuh yang baik dan sesuai dengan apa yang dirasakan. Untuk prosedur pelaksanaan, terdapat beberapa sesi. Yang pertama, sesi pembukaan. Pada tahap ini membutuhkan waktu 10 menit untuk membagikan link pertemuan Zoom pada grup WhatsApp yang berisikan anggota kelompok Dewan Sakawira Kartika serta mengarahkan peserta untuk bergabung dalam pertemuan. Waktu 10 menit lagi dibutuhkan oleh moderator untuk membuka kegiatan dengan memberikan kata sambutan kepada para peserta. Yang kedua adalah pretest. Dalam tahap ini membutuhkan waktu 5 menit, digunakan untuk membagikan link Google Form pretest pada kolom chat. Kemudian moderator mengarahkan peserta untuk melakukan pretest. Waktu 10 menit lagi dibutuhkan untuk melakukan pretest yang telah diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah disusun oleh panitia. Pada sesi yang ketiga ini adalah sesi perkenalan pemateri. Waktu 10 menit digunakan oleh moderator untuk perkenalan pemateri pada peserta. Sesi yang keempat adalah materi komunikasi asertif. Waktu 5 menit digunakan oleh pemateri untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya waktu 25 menit digunakan oleh pemateri untuk menyampaikan materi tentang komunikasi asertif. Yang kelima adalah sesi tanya jawab. Pada sesi ini, waktu 10 menit digunakan untuk menampung pertanyaan. Selanjutnya, waktu 20 menit digunakan oleh pemateri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Yang keenam adalah closing statement. Waktu 10 menit digunakan moderator untuk memberikan rangkuman materi yang telah disusun oleh panitia. Pada sesi yang ketujuh adalah post-test. Waktu 5 menit digunakan untuk membagikan link Google Form pretest pada kolom chat. Kemudian moderator mengarahkan peserta untuk pretest. Selanjutnya waktu 10 menit digunakan oleh peserta untuk melakukan pretest yang telah diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sudah disusun oleh panitia. Yang terakhir adalah sesi penutup. Waktu 10 menit digunakan oleh moderator untuk menutup kegiatan dengan memberikan ucapan terima kasih kepada peserta, kemudian memperbolehkan peserta untuk meninggalkan pertemuan Zoom. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan. Evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan ini ialah evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dengan memberikan pretest untuk menggali pengetahuan peserta sebelum kegiatan dan post-test untuk menggali pengetahuan peserta setelah kegiatan. Dari 15 partisipan, tidak semua peserta mengisi soal pretest dan post-test. Hanya 10 orang partisipan yang mengisinya. Soal pretest diberikan pada saat sebelum materi diberikan, sedangkan soal post-test diberikan pada saat setelah materi diberikan. Jumlah soal pada pretest dan post-test berjumlah 3 butir soal. Bentuk soal pada pretest dan post-test adalah sama untuk mengukur kemajuan pengetahuan dari para partisipan dan berupa soal isian. Pemberian soal dilakukan dengan memberikan link Google Form melalui kolom chat Zoom Meeting. Yang pertama kita membahas dahulu hasil pretestnya, yaitu untuk pertanyaan pertama, yaitu menurut teman, apakah komunikasi itu merupakan suatu hal yang penting, sertakan alasannya, di mana dihasilkan bahwa seluruh partisipan atau 10 partisipan tersebut sependapat dalam menjawab bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dengan alasan mereka yang bervariasi, seperti komunikasi penting agar dapat menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan kepada orang lain, serta juga untuk dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kedua, yaitu menurut teman,
komunikasi seperti apa yang efektif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berorganisasi, di mana dihasilkan 7 dari 10 partisipan atau sekitar 70% menjawab bahwa komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berorganisasi, yaitu komunikasi secara jelas, sopan, dan dapat diterima oleh para anggota organisasi. Sedangkan 3 dari 10 partisipan yang menjawab, yaitu sekitar 30%, menjawab bahwa komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berorganisasi, yaitu komunikasi dengan cara musyawarah mufakat. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga, yaitu apa yang teman ketahui mengenai komunikasi asertif, di mana dihasilkan seluruh partisipan atau 10 partisipan tersebut menjawab bahwa mereka belum mengetahui apa itu komunikasi asertif. Nah, pertanyaan ketiga ini merupakan pertanyaan utama serta materi inti dalam kegiatan ini. Nah, yang kedua yaitu kita membahas tentang hasil post-test, di mana pertanyaan pertamanya yaitu setelah teman mengikuti kegiatan ini, menurut teman apa itu komunikasi asertif, di mana dihasilkan seluruh partisipan menjawab bahwa komunikasi asertif merupakan kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Nah, yang kemudian yaitu pertanyaan kedua, yaitu menurut teman, apakah komunikasi asertif merupakan cara berkomunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berorganisasi, sertakan alasannya. Nah, di mana dihasilkan seluruh partisipan sependapat dalam menjawab bahwa komunikasi asertif merupakan cara berkomunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berorganisasi. Nah, jawaban para partisipan ini disertai dengan alasan yang cukup bervariasi. Salah satu alasannya yaitu dengan adanya komunikasi asertif ini, partisipan dapat menghargai pendapat orang lain dalam organisasi, serta dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara baik dan tidak menyinggung siapapun. Kemudian untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir yaitu hal atau kesimpulan apa saja yang teman dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, di mana dihasilkan jawaban setiap partisipan cukup bervariasi. Namun secara umum para partisipan mengambil kesimpulan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah mereka mengikuti kegiatan ini, mereka mendapatkan pelajaran yang baru atau mendapat pengetahuan yang baru, yaitu tentang komunikasi asertif. Kemudian dari hasil pretest dan posttest di atas yang tadi dijelaskan bahwa dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan pengetahuan peserta pada saat sebelum dan setelah kegiatan dilakukan, di mana pada pretest para partisipan belum mengetahui apa itu komunikasi asertif, dan pada saat posttest para partisipan menjadi tahu dan cukup paham apa itu komunikasi asertif serta pentingnya komunikasi asertif ini dalam kehidupan sehari-hari dan berorganisasi. Kemudian, selain evaluasi tentang tingkat pemahaman partisipan yang tadi, kami juga merefleksikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini juga terdapat kelemahan dan kelebihan, yaitu yang pertama yaitu kelemahan, di mana yang pertama dalam melaksanakan kegiatan ini terdapat beberapa pemateri yang sedikit terkendala dengan jaringan ketika membawakan materi, sehingga menyebabkan waktunya tidak terpakai secara efektif dan juga sedikit membuat konsentrasi para partisipan sedikit buyar. Yang kedua, yaitu partisipan yang mengikuti kegiatan ini, mereka sedikit terkendala dengan device atau perangkat mereka yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan ini, seperti HP para partisipan rusak atau tidak memiliki laptop, sehingga mengharuskan mereka berkumpul di aula Kodim 1621 di TTS dan menggunakan satu buah laptop sebagai media agar dapat terhubung dalam kegiatan ini. Nah, hal ini juga menyebabkan kami sedikit kesulitan dalam memantau para partisipan
apakah mereka mengikuti kegiatan kami dengan baik atau tidak. Nah, yang kedua yaitu kelebihan. Yang pertama, pemateri dalam menyampaikan materinya juga menyertakan contoh yang cukup sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat dimengerti oleh para partisipan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya PowerPoint yang ditampilkan pada para partisipan yang diharapkan bahwa meski terjadinya gangguan atau kendala jaringan pada saat penjelasan materi, mereka, para partisipan, tetap dapat membaca isi materi dalam PowerPoint tersebut untuk tetap dapat memperoleh sedikit pengetahuan tentang materi. Baik, sekian evaluasi tentang kegiatan kami. Salvenji Lulu akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Komunikasi sangat berperan dalam mengelola sebuah organisasi, di mana baik buruknya organisasi tergantung pada kualitas komunikasinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kemampuan komunikasi yang baik pada tiap anggota organisasi. Untuk itu, kami memberikan psikoedukasi mengenai komunikasi asertif pada Dewan Saka atau Satuan Karya Wirakartika Kodim 1621, dengan harapan bahwa setiap anggota dapat mengetahui dan menerapkan komunikasi asertif tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan berorganisasinya. Dewan evaluasi kegiatan. Dari evaluasi kegiatan berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat disimpulkan bahwa perubahan atau peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan setelah kegiatan dilakukan, di mana para pretest, para partisipan belum mengetahui apa itu komunikasi asertif, dan pada posttest para partisipan menjadi tahu dan cukup paham apa itu komunikasi asertif dan pentingnya komunikasi asertif dalam kehidupan sehari-hari dan berorganisasi. Baik, itu adalah kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Baik teman-teman dan ibu dosen, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian.